Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan membahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Sebelum kita memulai video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menginputkan kode referral R cashback supaya saya dapat 25.000 dan teman-teman sekalian juga dapat 25.000. Oke, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan nge-support saya agar terus sharing mengenai investasi reksadana di Bibit. Dan di video kali ini, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti kok reksadana saya nggak bisa dijual ya? Pertama kali saya mendapat pertanyaan ini, saya shock. Karena jujur pertanyaan ini sudah muncul beberapa kali. Saya bingung kenapa. Saya lebih lanjut bertanya, reksadana apa yang dibeli ya, Hyung ya? Atau kapan belinya ya? Dan ternyata saya sudah menangkap permasalahannya sehingga video ini tercipta, yaitu alur atau berapa lama proses beli jual reksadana di aplikasi Bibit. Oke, jadi teman-teman sekalian, untuk beli reksadana di aplikasi Bibit kita membutuhkan kurang lebih maksimal 2 hari kerja, dan kalau untuk penjualan itu 7 hari kerja. Oke, selesai video ini selesai. Ya, tidak seperti itu teman-teman. Kita jelaskan sedikit lebih terperinci dan saya tetap mengemasnya secara simpel dan sederhana. Jadi untuk pembelian reksadana di aplikasi Bibit itu maksimal 2 hari kerja, dimana kalau bahasa yang agak istilahnya planet-planetnya itu COT, cut off time gitu ya, artinya tuh waktu tengah ya atau apa ya, pokoknya intinya kalau jam 1 siang pukul 13 ke atas ya, ke atas berarti dari jam 13, 12, 11, 10, 9, 8 itu dihitung H+0. Sedangkan teman-teman yang melakukannya pukul 13 ke atas maka akan diikutkan ke keesokan harinya. Contoh hari Senin teman-teman melakukan pembelian pada jam 9, pada jam 8 pagi, maka akan dihitung hari itu juga udah H+0 nya ya, H+0, besok H+1 nya, besoknya lagi H+2, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi 3 hari ya sebenarnya, 2-3 hari lah kurang lebih seperti itu. Dan bila teman-teman melakukan pembelian atau pembelian atau penjualan ya, sama waktunya di pukul 13, sebelum pukul 13 dan setelah pukul 13. Jadi apabila melakukan pembelian atau penjualan di atas pukul 13 maka akan dihitungkan keesokan harinya. Apabila Senin kita melakukan pembelian atau penjualan pukul 14, contohnya pukul 15, pukul 22 atau sebagainya, kita diikutkan ke transaksi keesokan harinya, hari Selasa. T+0, T+1, T+2, T+3, esok. Mantap. Jadi begitu teman-teman, ingat ya, pukulnya pukul 13 untuk pembelian maksimal 2 hari kerja, untuk penjualan maksimal 7 hari kerja. Kita dari pembelian dulu. Pertanyaan ini muncul ketika teman-teman bertanya kenapa reksadana yang baru dibeli tidak bisa dijual. Seketika itu teman-teman yang baru masuk ke aplikasi Bibit shock, takut duitnya hilang. Tenang teman-teman. Ketika melakukan pembelian, ini saya akan tampilkan juga di mana, di sini ya atau di mana itu. Ketika melakukan pembelian awalnya kita akan hanya berupa produk reksadananya dan nominal yang kita lakukan investasinya. Contoh, kita investasi 100.000, reksadana A, Rp 100.000, selesai. Ya, itu melakukan pembelian. Namun, pembeliannya belum masuk ke portofolio kita. Unitnya belum masuk, butuh maksimal 2 hari kerja untuk prosesnya. Apabila pembelian sudah sukses dan sudah masuk, nanti ada detail lebih rinci. Reksadana A, pembeliannya di harga berapa, unitnya berapa, NAV-nya berapa, keuntungannya berapa. Nah, di situ juga akan ada posisi top up dan jual. Gimana? Udah nggak deg-degan lagi? Nggak shock lagi kan ya setelah beli? Oh, Yung, kenapa reksadana saya nggak bisa dijual? Yung, gawat nih, duit gua kemakan nih sama Bibit nih. Enggak, unitnya belum masuk. Kita masih butuh proses. Prosesnya apa nanti kita agak jelasin di akhir video ya, karena ini simpel-simpel dulu. Kita masuk ke penjualan yang maksimal 7 hari kerja. Jadi ketika penjualan, ada juga yang kaget, wah duit gue udah hilang tapi belum masuk rekening. Kita membutuhkan 7 hari kerja maksimal. Terakhir kali saya melakukan penjualan reksadana itu di hari Kamis dan hanya 4 hari kerja. Kamis, Jumat, Senin, Selasa sudah masuk ke rekening.
catat ya, 4 hari itu pengalaman saya biasanya sih hanya 4 hari, dan pada hari keempat sudah masuk ke rekening. Hari kerja ya teman-teman ya, jadi Sabtu, Minggu sama tanggal merah itu nggak dihitung. Oke teman-teman. Nah berikutnya, kenapa kita membutuhkan istilah proses untuk beli jual reksadana ini ya. Pertama, ketika kita melakukan order beli ya, si Bibi tangkap nih, oh si Erik ini mau beli reksadana A. Oke. Si Bibit meneruskannya ke si reksadana A, manajer investasinya, bahwa kita melakukan pembelian. Nih prosesnya ya. Jadi si Bibit cuma nangkep orderan. Oke, udah nangkep orderan, dia passing nih ke reksadana ataupun manajer investasi. Oke, sudah diterima. Kan duitnya kita udah kirim nih, kirim ke si Bibit. Nah, si Bibit ini meneruskannya ke manajer investasi atau reksadana tersebut. Iya, pembeliannya 2 hari kerja ya. Kemudian nanti teman-teman bakalan kaget karena ada email dari Bibitnya dan dari si manajer investasi atau dari reksadananya itu. Karena ada teman-teman yang juga tanya, loh kok saya dapat email 2 kali, ini email dari siapa? Ada tanda tanya. Setelah saya telusuri, rupanya dari produk reksadana tersebut. Jadi si Bibit email bahwa reksadananya udah masuk ke portofolio, dan si reksadana ini, si manajer investasi ini juga nge-email bahwa sudah ada pembelian reksadana setelah sekian. Biasanya ada bentuk PDF ya di email, kita bisa buka. Jadi jangan kaget, loh kok gua ordernya di Bibit, si ini juga tahu? Ya jelas dia tahu. Jadi di sini Bibit itu sebagai perantara, ibarat kata marketplace. Gila bahasa saya keren banget ya. Ibarat kata hanya perantara ya. Jadi kita melakukan order pembelian masuk ke Bibit, si Bibit membantu meneruskannya ke reksadana atau MI tersebut. Jika sudah selesai prosesnya, kan kita nggak sembarangan nih. Pertama masuknya kemana dulu? Ayo, ada lihat di video-video sebelumnya. Masuk ke bank penampung dulu. Bank penampung diproses masuk ke bank kustodian. Bank kustodian selesai proses, udah dicatat unitnya berapa, unit tuh berapa, udah dicatat selesai, baru dikonfirmasi emailnya masuk ke kita. Masuk juga ke Bibit, dari Bibit proses masuk ke kita, dari manajer investasi reksadana juga masuk ke kita. Jadi double konfirmasi. Jangan kaget, jangan takut, jangan cemas. Data teman-teman nggak bocor ya. Oke, data nggak cemas ya. Lalu kok ya penjualan agak lebih lama ya? Ya, penjualan memang lebih lama karena butuh proses verifikasi yang mungkin saya katakan sedikit lebih kompleks ya. Jadi ketika alurnya juga kurang lebih sama. Ketika kita melakukan penjualan ya, Bibit menerima bahwa kita melakukan, Bit, tolong dong jualin reksadana gue yang ini, gue mau jual 1000 unit ya. Nah, tolong yang diproses ya. Dapat NAV-nya kapan? Ya tadi ya, pukul 13 sebelum dan sesudah, tergantung ya yang mana ya. Ya sebelum 13 ya hari itu NAV-nya, setelah 13 pukul 13 ya NAV-nya ikut hari besok. Diteruskan oleh si Bibit ke reksadana dan manajer investasinya. Diproses, dilihat dulu, benar nggak, diverifikasi, benar nggak lu punya unit segini? Oh iya cocok, benar, iya oke. Udah kok, kasih tahu ke bank kustodian, si ini ngejual reksadana ya, ini penyertaan unitnya, dia kembaliin duitnya, lu tolong ya kirim ke dia. Oke, kata bank kustodian, dikirim ke bank penampung, dari bank penampung kirim ke kita. Setelah kirim ke kita, ada email konfirmasi perihal penjualannya. Biasanya email konfirmasi ini juga 2, dari Bibit masuk bahwa penjualan sudah sukses, dan dari manajer investasi juga mengatakan proses ini sudah setelah selesai. Tapi perlu dicatat, biasanya kalau saya lihat ya, emailnya itu masuk duluan tapi belum cair ke rekening, karena ketika bank kustodian telah selesai melakukan verifikasi dan dana sudah ditransfer ke bank penampung, emailnya langsung ditembak. Jadi jangan kaget, wah gila emailnya udah masuk konfirmasi, uang saya belum masuk. Sabar, maksimal 7 hari kerja. Biasanya keesokan harinya dananya udah masuk. Jadi kemarin waktu saya jual hari Kamis, hari Seninnya saya udah dapat email bahwa penjualan saya sudah sukses, tapi dana belum masuk ke rekening. Nah, besoknya baru masuk ke rekening saya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Sekarang udah gak takut, gak cemas lagi kan? Gak bingung lagi kan? Kalau gak bisa ngejual ataupun dananya belum masuk. Tenang, semua ada prosesnya. Seperti kita melakukan investasi, keuntungan akan ada pada waktunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat menjawab kecemasan teman-teman. Kecemasannya. Jangan takut lagi, jangan takut lagi, karena semua ada prosesnya dan ada maksimal 2 hari kerja untuk transaksi beli dan 7 hari kerja untuk transaksi jual. Semuanya aman. Oke?
Tidak lupa saya mengingatkan bahwa apabila teman-teman baru pertama kali menginstal aplikasi Bibit, jangan lupa memasukkan kode referral @cashback agar saya dapat 25.000 dan teman-teman juga mendapat 25.000. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah nge-subscribe, like video ini dan nge-share video ini. Saya sangat berterima kasih banget karena sharing saya dapat diterima teman-teman, dan ada teman-teman yang juga bilang, tolong dong lebih sering upload videonya mengenai Bibit, tolong jangan terlalu lama. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk istilahnya sharing perihal Bibit. Ya, tetap menggunakan dikemas secara simple dengan bahasa yang sederhana agar teman-teman juga mudah mengerti. Harapannya apabila dasar-dasarnya sudah dikuasai, jurus pamungkasnya teman-teman pasti bisa pelajari sendiri. Udah mencari istilahnya senior-senior yang lain yang ya lebih dari saya itu banyak sekali di luar sana. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jajang.